الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بالإيمان وأكرمنا بالإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi orang-orang Islam, yang telah menganugerahkan kepada kita iman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ihsan. Oleh karena itu, pada mimbar yang singkat ini saya berwasiat untuk doa untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para hadirin. Mari kita sama-sama meningkatkan keislaman kita dengan belajar ilmu fikih seluas-luasnya dan mengamalkan ibadah sesuai dengan aturan fikih, dan juga kita meningkatkan keimanan kita dengan mempelajari ilmu tauhid sedalam-dalamnya sehingga iman kita kuat dan kokoh, dan kita pelajari ihsan dengan belajar ilmu tasawuf sehingga akhlak kita lebih mulia dan lebih tinggi hari demi hari, sehingga bisa kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Dan kebanyakan manusia, khususnya kita di akhir zaman, banyak memperhatikan kesehatan badan, kesehatan zahir, kesehatan telinga, kesehatan mata, kesehatan jantung, kesehatan ginjal, kesehatan usus, dan seluruh anggota tubuh. Bahkan sanggup mengeluarkan biaya berjuta-juta untuk menjaga kesehatannya. Bahkan sanggup keluar negeri untuk membeli obat yang mahal-mahal. Akan tetapi banyak yang melalaikan, banyak tidak peduli, bahkan tidak mau tahu tentang penyakit batinnya, penyakit yang ada dalam dirinya, sebagaimana demam, sakit gigi, sakit kepala, mengganggu kenikmatan makan, mengganggu kenyamanan tidur, mengganggu segala interaksi kehidupan kita. Begitu juga
penyakit batin sangat mengganggu, bahkan lebih parah lagi daripada penyakit zahir. Orang stroke, orang ginjal gagal, kanker dan sebagainya, ketika dia mati selesai penyakitnya. Akan tetapi penyakit zahir, akan tetapi penyakit batin tidak selesai sampai kematian, justru membuat masalah besar pada hari kiamat nanti. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan penyakit batin adalah daul adol, penyakit yang sangat membinasakan seseorang dunia dan akhirat. Akan tetapi penyakit batin kita ini tidak kelihatan, tidak terasa. Bahkan dokter yang ahli kesehatan batin sangat sedikit sekali, sehingga kita sulit mencari orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit hati kita. Sulit kita mencari para ahli spesialis menyembuhkan penyakit batin kita yang akan membahayakan, yang akan membinasakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "A'da aduwika nafsuka alladhi baina jambaika." Semusuh-musuhnya musuh adalah nafsu engkau yang berada di antara belah badan engkau. Ini sudah dijelaskan kabarnya dari Rasulullah SAW yang pasti dan qat'i, tidak ragu lagi bahwa musuh yang sebenarnya bukan di luar sana, bukan di belakang rumah, bukan di sekitar rusun kita, tapi musuh yang sebenarnya adalah nafsu kita yang berada di dalam diri kita masing-masing, kecuali para nabi dan rasul yang maksum dari sifat yang jahat. Oleh karena itu, para ulama-ulama terdahulu sangat memfokuskan, sangat menguatkan tentang penyakit-penyakit batin ini dibanding penyakit-penyakit zahir yang sakit badan ini batas kematian selesai semuanya. Akan tetapi penyakit batin ini membawa malapetaka di akhirat yang abadi. Bahkan Imam Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah berkata, Allah Ta'ala lama khalaqan nafsa qala laha man ana wa qalat man ana fa askanaha fi bahril ju' al-fasanatin thumma qala ta'ala laha man ana fa qala anta rabbi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nafsu, wahai nafsu, man ana, siapa saya? Maka nafsu menjawab, man ana, siapa saya? Ini menunjukkan nafsu tidak menyambung dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan nafsu tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala merendam nafsu ini dalam lautan lapar selama 1000 tahun. Setelah direndam di lautan lapar selama 1000 tahun, maka Allah mengangkatnya kembali dan bertanya, hei nafsu, man ana, siapa saya? Kemudian nafsu menjawab, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Baru nafsu mengakui terhadap Tuhan penciptanya. Ini menunjukkan perlunya mujahadah, kesungguhan dari kita masing-masing untuk menundukkan nafsu kita yang menjadi musuh dalam kehidupan kita. Sebenarnya nafsu itu menurut Imam Ghazali al-insan bil haqiqah, hakikat kemanusiaan kita. Oleh karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Fathul Ghaus menjelaskan
bahwa nafsu kita ada 7 tingkatan. 2 tercela, 5 nafsu terpuji. Yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang paling jahat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu adalah nafsu ammarah yang senantiasa memerintahkan kejahatan, kecuali nafsu yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nafsu ammarah posisinya berada di dada. Yang kedua, nafsu lawamah. Ini masih nafsu yang jahat. Nafsu lawamah tempatnya berada dalam hati, yaitu 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Yang ketiga, nafsu malhamah. Ini sudah nafsu yang baik. Tempatnya nafsu malhamah berada dalam ruh. Itu 2 jari di bawah susu sebelah kanan. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Tempatnya dalam sir. Itu 2 jari dari susu sebelah kiri ke arah dada. Yang kelima, nafsu radiyah. Tempatnya di sir-sir, yaitu al-qalab, yaitu seluruh jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini tempat nafsu radiyah. Yang keenam, nafsu mardiyah. Tempatnya dalam khafi, al-khafi, yaitu 2 jari dari susu sebelah kanan ke arah dada. Dan yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Tempatnya di akhfa, yaitu di tengah-tengah dada badan kita. Dan 2 nafsu yang bahaya dan membinasakan, yang harus kita sembuhkan sesegera mungkin sebelum kita meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari yang tidak ada guna harta dan benda dan kekayaan, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Maka merugi sekali kita kalau kita meninggal dunia, hati kita masih kotor, penyakit-penyakit batin kita belum tersembuhkan. Maka siap-siap di dalam kubur kita tidak akan nyaman. Pada hari kiamat kita tidak akan nyaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nafsu ammarah memiliki penyakit yang sangat jahat dan membahayakan baik diri kita, keluarga, anak istri, tetangga, sahabat, kawan, bahkan seluruh umat. 7 tentara nafsu ammarah, nafsu yang jahat, yang terlahir dari 7 penyakit ini. Ada penyakit berikutnya yang Imam Ghazali menghitungnya sampai 60 penyakit dalam diri kita yang harus kita sembuhkan. Luar biasa penyakit yang ada dalam diri kita ini, dan kita sulit harus kemana kita menyembuhkan penyakit yang 60 ini, sehingga kita meninggal dunia sudah sehat, batin
batin kita sudah sembuh penyakit yang 60 itu. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kami penasehat mursyid yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati kami sehingga bisa menghadap Engkau dengan hati yang selamat, hati yang jernih, hati yang suci. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 penyakit ini yang wajib kita sembuhkan dari penyakit kita. Yang pertama al-bakhil, pelit. Yang kedua hiris, tamak terhadap dunia. Yang ketiga hasud, dengki. Yang keempat bodoh. Yang kelima al-kibir, sombong. Yang keenam syahwat. Yang kelima godok 7. Yang ketujuh adalah godok marah. Inilah penyakit-penyakit besar dalam nafsu ammarah yang kalau kita mau merenung sejenak beberapa saat akan ketemu penyakit-penyakit ini dalam diri kita. Apalagi sombong yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaitu fi jahannam wala ubali. Kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya, kata Allah, aku lemparkan ke neraka jahanam. Aku tidak peduli dia turunan siapa, amal solehnya seperti apa, Allah tidak peduli. Karena 7 perkara yang membuat manusia menjadi sombong di permukaan bumi ini. Dan yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri. Orang lain melihat kita sehat, orang lain melihat kita tertawa, orang lain melihat wajah kita cerah, tapi kita menyimpan penyakit sombong yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ilmu beserta gelar-gelarnya membuat seseorang menjadi sombong. Berapa banyak orang-orang berilmu, tambah ilmunya bukan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad ila Allah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya kemudian tidak bertambah hidayahnya, maka dengan Allah bukan tambah dekat tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ghazali mengatakan, penyakit alim, penyakit orang berilmu lebih sulit untuk menyembuhkannya dibanding penyakit yang berada dalam orang-orang bodoh. Maka bagi kita para ustaz, para orang-orang berilmu, hati-hati, penyakit ini sangat sulit untuk disembuhkan kecuali kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak berani menegur kita karena ilmu kita sudah banyak. Diri kita yang berusaha menyembuhkan. Dan carilah guru-guru yang warak, guru-guru yang soleh yang bisa mencabut penyakit-penyakit dari diri kita. Kemudian yang kedua, amal soleh bisa membuat seseorang sombong dan mencermehkan orang lain. Karena kata Nabi, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka berapa banyak orang-orang yang dari masa kecilnya tidak pernah jahat, tidak pernah bermaksiat, banyak ketika beramal soleh hanya melahirkan kesombongan dan keangkuhan dengan amal solehnya, merasa bangga dan merasa mulia dibanding orang lain. Makanya Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikam, maksiatun awrasat dzullan waqtiqaran khairun minat ta'ati awrasat izzan wastikbaran. Maksiat yang melahirkan orang itu menjadi rendah diri di hadapan Allah, malu besar di hadapan Allah,
merasa kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada taat yang banyak, ibadah yang banyak, hanya menimbulkan dalam dirinya rasa besar diri dan angkuh dan sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak cukup dengan waktu yang singkat, bahkan sisakan waktu, beberapa waktu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendatang pada Allah pada hari kiamat dengan hati yang salim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas